Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A Pendidikan Geografi angkatan 2019. Pada kali ini kami akan memaparkan materi kami terkait dengan menyusun alat ukur sikap. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aprilia Kasim. Oke, langsung saja. Next. Nah, garis-garis besar yang akan kami bahas yaitu yang pertama prosedur penyusunan alat ukur sikap, kemudian prosedur penyusunan indikator aspek afektif, alat untuk menilai gaya belajar siswa. Next. Nah, yang pertama prosedur penyusunan indikator aspek afektif. Berbicara terkait dengan aspek afektif, dikatakan bahwa penilaian hasil belajar afektif adalah kemampuan yang berkenaan dengan perasaan, emosi, sikap atau derajat penerimaan atau penolakan suatu objek. Adapun kompetensi yang harus dimiliki dalam ranah afektif, yakni kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Nah, dalam ranah afektif yang terkandung dalam bidang studi geografi sangat terbatas dibandingkan dengan ranah kognitif. Pokok pembahasan geografi sosial dan PKLH yang banyak mengandung ranah afektif, sedangkan pokok bahasan geografi fisik sangat minim. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Mendikdasmen nomor 12/C/Kep/TU/2008 tentang bentuk dan tata cara penyusunan laporan hasil belajar peserta didik satuan pendidikan dasar dan menengah, aspek afektif yang dominan pada mata pelajaran sejarah, geografi, sosiologi, dan antropologi meliputi menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan atau kekeluargaan, semangat perjuangan dan kompetisi, menghargai perbedaan, menghargai budaya dan karya artistik bangsa, menghargai kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian menurut Direktur Pembinaan SMA pada tahun 2010, prosedur pengembangan perangkat penilaian afektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis SI-SK-KD. Kemudian yang kedua, menyusun kisi-kisi. Kemudian yang ketiga, membuat instrumen. Yang keempat, menyusun instrumen observasi atau pengamatan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi kedua yaitu prosedur penyusunan alat ukur sikap. Nah, penyusunan alat ukur sikap dilakukan untuk mengetahui sikap siswa terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Penilaian sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat dinyatakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek. Secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pernyataan-pernyataan hipotesis, kemudian dinyatakan dengan pendapat responden. Kemudian contoh alat ukur skala sikap. Yang pertama checklist, kemudian skala sikap. Yang ketiga daftar baik buruk, kemudian model kuesioner. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Halifah Soyang. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu alat untuk menilai gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar didefinisikan sebagai kebiasaan belajar di mana seseorang merasa paling efisien dan efektif dalam menerima, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan sesuatu yang dipelajari. Gaya belajar merujuk pada kebiasaan dalam memperoleh pengetahuan.
Gaya belajar sebagai sikap dan tingkah laku yang menunjukkan cara belajar seseorang yang paling disukai. Nah, salah satu gaya belajar yang dikenal dengan kesederhanaannya adalah VAK atau Visual Auditory Kinestetika. Gaya belajar VAK menggunakan 3 penerima sensor utama, yakni visual, auditory, dan kinestetik dalam menentukan gaya belajar seorang siswa yang dominan. Gaya belajar VAK ini didasarkan atas teori modality, yakni meskipun dalam setiap pembelajaran siswa menerima informasi dari ketiga sensor tersebut, akan tetapi ada salah satu atau 2 sensor yang dominan. Adapun gaya belajar yang lainnya yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik. Baiklah, itulah pemaparan materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Insya Allah video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment.